Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri, kita semua saling kenal mengenal di masjid ini. Itu tidak bisa. Pak Nur Samsu, Pak Andi apa, saya kenal, begitupun dia kenal juga di masjid. Jadi masjid ini wadahnya untuk kita saling kenal mengenal setelah kita berjamaah. Tapi sebelumnya saya kembali tentang berjamaah, tentang berkumpul. Saya kembali ke peradaban jahiliyah. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah di waktu itu, mulai hari Minggu sampai hari Kamisnya itu, mereka menyebar ke seluruh daerah, ke seluruh tempat. Ada yang berdagang, ada yang bekerja di tempat lain untuk mencari sesuatu kehidupannya. Ada yang penyair ke lembah-lembah untuk mencari inspirasi untuk syairnya. Ada yang dukung-dukung ke suatu tempat gua-gua untuk bertapa, untuk mendapatkan ilmunya. Nanti di ujung hari yang dia sebut hari pertemuannya, kalau kita katakan Islam hari Jumat, tapi di hari Jumat itu dia tidak katakan hari Jumat, tapi dia katakan Yaumul Arubah, artinya hari berkumpul. Berkumpul untuk bukan saling kenal mengenal waktu itu jahiliyah. Dia berkumpul untuk saling memperlihatkan kehebatannya, saling memperlihatkan kebanggaannya masing-masing. Yang berdagang memperlihatkan hasil dagangannya, yang penyair memperlihatkan syair-syair yang dia dapat. Begitupun dukung-dukung dan memperlihatkan di hari Jumat yang kita sebut hari Jumat, tapi dia katakan hari Arubah, hari berbangga-bangga. Dia berkumpul di sekitaran Mekah untuk memperlihatkan suatu kehebatan-kehebatan masing-masing. Jadi waktu itu orang yang kaya, dia akan memperlihatkan kebanggaannya bahwa saya orang kaya, bahkan semua kehebatan-kehebatan diperlihatkan. Tapi setelah datang Islam, maka Islam merubah cara itu. Islam, menurut Islam, kita berkumpul tapi bukan untuk berbangga-bangga, untuk memperlihatkan kehebatan kita, tapi kita berkumpul bukan dengan seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kita berkumpul untuk saling mengenal, bukan untuk hanya datang di masjid untuk saling datang syarat, sudah rukuk, assalamualaikum. Tidak begitu menurut Rasulullah. Kita harus kenal siapa di samping kita, dan siapa orang-orang di sekitar kita. Kita tanyakan mereka siapa dia. Bisa jadi kita bisa minta solusi dari persoalan kita, dari yang kita kenal. Ibarat saya sakit, saya kenal dengan dokter, saya sakit begini. Si dokter itu memberikan solusi dari persoalan penyakit saya. Saya punya problem keluarga, saya kenal ini. Itulah maksud daripada suatu berjamaah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul SAW dalam kehidupan sosial kita. Jadi perbedaannya antara jahiliyah dengan Islam, itulah yang nampak bahwa dia memperlihatkan kehebatannya. Kita berkumpul bukan sekedar berkumpul, tapi berkumpul untuk saling mencari solusi dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan sosial kita. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan ada rekan-rekan kita yang bisa menambahkan atau menanggapi bagaimana. Ya, sekian. Terkait dengan fungsi sosial sholat berjamaah, memang mungkin kita mengalami sedikit dekadensi ya, atau kemunduran. Mungkin seperti disampaikan Bapak Dengemba tadi sebelumnya, bahwa masyarakat jahiliyah pada saat itu berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibanggakan. Sama dengan ya yang saya lihat, yang mungkin juga kita lihat yang terjadi saat ini, bahwa ya ini mohon maaf mungkin saya agak mengkritik ke pengurus masjid. Ya hampir semua masjid di Makassar ataupun mungkin juga di Indonesia itu berbangga-bangga dengan hal yang sebenarnya tidak perlu dibanggakan. Misalnya dengan keindahan masjid, misalnya dengan uang kas masjid misalnya, ya, dan hal-hal lain ya.
ya jarang mungkin kita temukan masjid yang eh, apa namanya memang betul-betul fokus untuk eh, apa namanya me- menghidupkan bagaimana supaya eh, jamaah itu saling kenal mengenal, bagaimana supaya ada keakraban antar satu sama lain, antar jamaah yang datang sholat berjamaah. Jadi eh, ini sangat kita sayangkan karena hanya sedikit, eh, mungkin bisa dihitung jari masjid-masjid yang kemudian peduli dengan eh, sosial kemasyarakatan. Mungkin juga di masjid kita ini barangkali apa namanya, alhamdulillah mungkin ya ada kegiatan seperti ini di masjid kita, meskipun saya tidak tahu apakah ini didukung penuh oleh pengurus atau bagaimana ya, tapi di masjid-masjid lain itu ya tidak ada sama sekali, hanya sholat berjamaah pulang, hari hari apa tidak ada, tidak ada, ya kecuali hari Jumat ya, sholat berjamaah pulang, dan sholat Jumat itu saja. Ramadan itu saja, Maulid, Isra Mi'raj, eh, halal bihalal. Jadi sangat disayangkan. Padahal banyak sekali waktu-waktu yang ya kita sangat bersyukur ya, kita di sini bisa berkumpul setiap hari Selasa dan Jumat ya. Kemudian juga ada saudara-saudara kita dari Jamaah Tabligh, itu pengajian di sini hari Sabtu. Kemudian Pak Kiai juga ya, pengajian tasawuf setiap hari, setiap bulan barangkali ya. Jadi ya itu pun kalau saya sarankan, andai kata ini didengar oleh pengurus masjid, saya sarankan kalau bisa ditambah ya. Kalau bisa intensitas seperti ini itu ditambah, karena bisa saja mungkin kenapa saudara-saudara kita tidak datang hari ini, karena mungkin dia kosong hari Senin misalnya, atau kenapa tidak datang hari Jumat karena dia kosong hari Sabtu. Jadi kalau kita tambah intensitas seperti ini kan jamaah bisa memilih, oh saya bisa masuk hari, saya bisa ini hari ini. Cuman kalau saya kira setiap ba'da maghrib itu, ba'da maghrib isya itu memang apa namanya, saya kira tidak berat kalau setiap pengurus masjid di Makassar ini mengusahakan untuk itu, untuk ada pengajian-pengajian. Dan apa namanya, saya kira ini juga tanggung jawab ya. Bagaimana orang memasukkan di sini uang infak ya, uang kas, uang celengan, uang apa semua itu, saya kira itu juga harus digunakan sebagai salah satu sarana pendidikan agama ke jamaah. Ya, pengajian harian seperti ini saya kira harus di apa namanya diintensitaskan. Kalau apa namanya pengurus-pengurus masjid di Makassar ini apa namanya bisa mengusahakan itu, saya kira luar biasa, Pak. Ada salah satu masjid itu, ada keluarga saya pernah cerita, itu di Jogja, Pak. Itu di Jogja ada salah satu masjid itu kalau hari Jumat bukan pengumuman uang kas, Pak. Dia umumkan misalnya hari ini Senin ada pengajian tentang sholat, hari Selasa pengajian tentang zakat misalnya, hari Rabu pengajian tentang ini. Jadi dan banyak lagi yang dia sampaikan, misalnya ada pertemuan ini, ada sosialisasi masalah ini, ada luar biasa. Jadi apa namanya, saya kira apa namanya jangan sampai anak cucu kita nanti mengatakan bahwa oh hari Jumat itu yang dibacakan harus uang kas. Padahal sebenarnya itu kan hanya salah satu salah satu alternatif saja ya. Bahkan ada saudara-saudara kita yang garis keras itu mengatakan bahwa itu bid'ah itu membacakan uang kas, karena di Makkah saja, di Madinah saja itu tidak pernah dibacakan uang kas ya. Ini apa namanya metode dari mana ini ya? Ini mau harus ditelusuri nih.
mulai hari Jumat itu kapan itu dimulai dibacakan uang kas, dan siapa yang memulai itu? Masjid mana? Apakah hanya ada di Indonesia? Apakah di Amerika dibacakan juga uang kas? Apakah di Mesir atau di mana dibacakan uang kas? Jadi apakah harus seperti itu? Apakah masyarakat sudah hilang kepercayaan sehingga harus pengeluaran, pembelian gayung, pembelian ini, waduh, apakah perlu dibacakan seperti itu? Saya kira nih masjid ini kita modal saling percaya. Apakah saling saking tidak percayanya itu sampai harus seperti itu dibacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita kali ini terkait sholat berjamaah dan kaitannya dengan kehidupan sosial. Saya hanya ingin memberikan sedikit pendapat atau komentar terkait hal ini. Pertama, saya teringat ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Kita tahu sejarahnya, dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah yang dibangun adalah masjid Quba kalau saya tidak salah. Kira-kira apa yang ada di dalam benak kita ketika Rasulullah hijrah ke Madinah? Di beberapa riwayat yang saya pernah baca bahwa kenapa Nabi hijrahnya ke Madinah? Kenapa bukan ke tempat lain? Pernah saya dengar bahwa kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Karena di Madinah ini adalah tempatnya segala keburukan di waktu itu. Masyarakatnya betul-betul masyarakat yang jahiliyah. Sehingga Nabi hijrah ke Madinah untuk memperbaiki masyarakat. Apa hubungannya dengan masjid? Kenapa Rasulullah membangun masjid? Saya berpikir ketika masjid dibangun, saya pernah mendengar bahwa masjid ini adalah sumber peradaban. Jadi ketika masjid dibangun, barangkali ini saya hanya berpendapat secara pribadi, mohon maaf kalau salah. Saya berpendapat bahwa Rasulullah membangun masjid karena beliau tahu bahwa di masjidlah tempat kita membentuk karakter orang, tempat kita bersosial kemasyarakatan. Bahkan masjid barangkali menjadi pusat pemerintahan waktu itu. Jadi di masjid, dan masjid ini tempatnya berjamaah. Jadi runtutannya masjid, tempat berjamaah, tempat membangun kehidupan sosial kemasyarakatan. Di masjid kita bisa bikin apa saja yang terkait dengan keagamaan, terkait dengan sosial. Dan masjid adalah tempatnya berjamaah. Dan saya pikir di masjid kita boleh berinteraksi dengan siapa saja, kita boleh saling mengenal dengan siapa saja, karena filosofi berjamaah kita tidak bebas menentukan dengan siapa kita akan bersebelahan. Itulah prinsip sosial. Kata orang, kita boleh memilih teman, tapi kita tidak sanggup memilih tetangga. Kalau di kita, itulah jiwa sosial. Kita boleh memilih dengan siapa kita berteman, tapi kita tidak tahu dalam berjamaah dengan siapa kita bersebelahan. Barangkali itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan teman-teman. Jadi kita kembali kepada Jumat. Jumat itu kan dari jemaah berkumpul. Nah,
Jadi sebenarnya hidup ini juga ini sama dengan hari. Yaumil Ahad itu di alam arwah. Yaumil Isnain itu kita berada di alam rahim. Yaumil Sulasai itu kita ada di alam dunia. Yaumil Arba itu alam maut. Jadi satu alam juga itu. Kemudian kita di alam barzah yaumil Khamis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi Jumat itu bukan sitah. Yaumil Jum'ah. Itulah pada masar. Hari Jumat. Hari ke 6. Dan akhir pekan yaumil Sabah. Kembali ke 7. Jadi kita juga akan berjamaah pada pasca alam barzah, yaitu di padang mahsyar. Ya, jadi itulah itu ya Jumat. Jadi hidup ini, perjalanan manusia itu adalah 7 hari. Dari alam arwah sampai di hari beristirahat yaumil Sabah, hari akhir pekan. Dan di situ ada villa, hanya 2 villa, surga atau neraka. Silakan dipilih yang mana kita arahkan. Mudah-mudahan kita ini, mudah-mudahan ya, ahlil jannah insyaallah. Jadi cukup sekian, dan mari kita terus berjemaah dan kita memanfaatkan pertemuan kita demi kemaslahatan dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.